Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, berbahagia karena Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur atas kasih-Mu. Kami percaya kalau Tuhan pernah menolong kami, maka sampai hari ini Tuhan akan tetap menolong kami, dan sampai selamanya Engkau akan tetap menolong kami. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi kami, agar kami memperoleh pengertian. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya hidup kami pasti diberkati dan menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Berbahagia karena Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah orang di dalam kehidupan ini yang tidak ingin berbahagia? Semua orang ingin merasakan kebahagiaan. Tua, muda, semua orang membutuhkan kebahagiaan. Kaya ataupun miskin, pejabat ataupun orang biasa, semua orang membutuhkan kebahagiaan. Dan banyak orang mencari kebahagiaan. Dan banyak pula orang mencari di tempat yang salah. Mereka mencoba mencari kebahagiaan kepada diskotik. Mereka mencoba mencari kebahagiaan dengan banyak pasangan. Banyak orang mencoba kebahagiaan dengan menduduki posisi-posisi tertentu. Banyak orang juga mencari kebahagiaan dari penghormatan orang lain. Tapi semua itu tidak pernah betul-betul membuat kita bahagia. Sebab bahagia tidak didapat dari manusia. Manusia berpotensi mengecewakan. Bahagia tidak didapat bahkan dari harta benda yang kita miliki. Sebab harta benda tidak bisa menyenangkan hati kita. Kebahagiaan sejati hanya datang dari Tuhan saja. Saudara, tahukah Anda, di dalam hati kita ini, di dalam diri kita ini, ada satu ruang yang kosong, yang tidak bisa diisi oleh apapun selain daripada hadirat Tuhan. Kalau bukan hadirat Tuhan ada di dalam, maka Anda akan mengalami kebosanan, kejenuhan, bahkan hal-hal yang mengecewakan. Untuk itu, kebahagiaan itu hanya datang dari Tuhan saja. Tidak bisa dari manusia, tidak bisa dari harta benda. Nah, ada beberapa hal yang perlu juga kita ketahui supaya kita mengalami yang namanya kebahagiaan. Yang pertama, udah pasti ya Tuhan, itu udah pasti gak bisa dipungkiri. Tapi ada beberapa hal lain yang perlu kita ketahui supaya kita juga bisa merasakan kebahagiaan. Yang pertama, merasa cukup. Nah, merasa cukup ini juga akan membuat kita benar-benar bahagia. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai ke 7. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai ke 7. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Jadi saudara, rasa cukup itu akan membawa keuntungan besar. Kunci kebahagiaan bukan pada uang,
tapi kepada merasa cukup dan rasa bersyukur. Jadi yang pertama, rasa cukup itu harus ada supaya saudara dan saya benar-benar mengalami kebahagiaan. Nah, yang kedua adalah supaya kita mengalami kebahagiaan. Yang kedua adalah jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan pernah melakukan itu. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 dikatakan, memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri kami, memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Dikatakan jelas, mereka yang mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri, alangkah bodohnya mereka. Artinya, kalau saudara dan saya ingin berbahagia, jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu tindakan bodoh. Oke? Nah, kemudian yang ketiga, rahasia kita mengalami kebahagiaan. Yang ketiga adalah jadilah pribadi yang murah hati. Murah hati, tidak pelit, tidak kikir. Kisah Para Rasul 20, Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35 dikatakan demikian. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sekali lagi, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, Tuhan ingin kita semua punya hati yang memberi, karena adalah lebih berbahagia ketika kita memberi daripada menerima. Nah, kemudian rahasia yang berikutnya kita mengalami satu kebahagiaan. Maka yang keempat adalah menghormati orang tua kita, ayah dan ibu kita. Ini harus dihormati. Itu sudah hukumnya. Nah, dikatakan dalam Efesus pasal 6 ayat pertama sampai ketiga. Hai anak-anakku, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya apa? Kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Jadi kalau kita ingin berbahagia, kita harus menghormati orang tua kita. Itu udah final, tidak bisa tawar-menawar. Oke, yang terakhir, apa rahasia supaya kita benar-benar mengalami kebahagiaan di dalam kehidupan ini? Maka yang terakhir adalah untuk kita bisa berbahagia, kita taat atau mentaati seluruh perintah Tuhan atau seluruh firman Tuhan. 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ketiga berkata, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin benar-benar berbahagia, turutilah firman Tuhan. Sebab firman ini memang kalau ada satu perintah, ada satu larangan, memang itu untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan kita. Jadi berapa banyak orang ingin bahagia, tapi mereka tidak melakukan firman Tuhan. Untuk itu saudara, kalau kita ingin mengalami kebahagiaan, taati firman Tuhan. Ya, saya berharap saudara mengalami kebahagiaan yang sejati di dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur
buat hari ini, buat kasih-Mu. Kami diajar bagaimana rahasia berbahagia di dalam Tuhan. Dan kami tahu di dalam Tuhan kami pasti mengalami kebahagiaan yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.